Assalamualaikum Mulyana, sudah terdengar suara Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulyana sudah dengar suara Bapak ya? Ya, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Baik, Pak. ya sehat Alhamdulillah. Nah, saya akan coba share materi Ya. kita hari ini. Mm. Baik, seperti biasa, eh, Mulyana bacakan dulu surat yang kita adakan dalam tiap pertemuan. Kalau nggak salah di sini tercantum surat yang terkait dengan, oh sorry kok, yang Bapak tampilkan yang pertemuan keempat, yang ketiga, sorry, surat Al-Hud kalau nggak salah ini. Ya, tentang apa pertemuan hari ini adalah analisis ketangguhan perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana. Ya, yang coba kamu bacakan terkait ini. Surat Al-Hud, Mas, ayat 48. Sudah tahu, Pak? Surat Al Surat Hud ayat 8. Ayat 8. Ayat 48. 48. Siap. Ya, Bentar, Pak ya. ya. Dikirim apa sama Pak? Enggak ya, Pak ya? Apa tuh? Ayatnya dikirim tidak? Enggak ya, Pak? Ada tuh di, kalau kamu lihat di share, coba dilihat Oh, di... di Zoom, di Zoom. Sudah tampak belum? Oh, kenapa? Belum, Pak. Belum ya. Coba Eh, cek. belum nampak. Belum nampak. Ada pilihan ini aja, folder-folder. Oke, oke. Belum Nah, berarti saya tampilkan ulang. ada, Pak? Ya, itu aja baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. Di sini artinya, wahai Nuh, wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu, dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Ya, Sadaqallahul azim. baik. Di sini kita lihat bahwa pada peristiwa kejadian banjir besar pada waktu itu, ya, era Nabi Nuh. Nah, disitulah awal mula apa yang pernah dibuat oleh umat Nabi Nuh saat itu merupakan salah satu kejadian terjadinya perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh banjir. Di dalam tafsir di sini dikatakan bahwa setelah Nabi Nuh memohon ampunan kepada Allah dan Allah menerima ampunan Nabi Nuh,
serta menyelamatkannya dari bencana, lalu difirmankan kepadanya, wahai Nabi Nuh, turunlah bersama keluarga dan pengikutmu dari kapal ini dengan selamat, sejahtera, dan penuh keberkahan dari kami. Maka pada saat itu awal mula adanya cuaca dan iklim yang berubah itu berasal dari Allah Maha Kuasa semua. Ya. Sama halnya pada saat sekarang ini, kalau kita bicara masalah pengaruh daripada manusia yang saat ini setelah era industri, maka pada kesempatan itu pula maka cuaca dan iklim akan mengikuti terjadi perubahan di situ. Ya, jadi apapun yang dikerjakan manusia saat ini itu sudah merubah daripada lingkungan. Demikian maksudnya. Ya, kemudian selanjutnya hal yang paling penting yang kita harus perhatikan di sini, yang kemarin kita sudah bicara masalah adaptasi. Bagaimana Ya. manusia bisa menyesuaikan ya kan kehidupannya itu dengan mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian maksudnya. Baik, kita kembali ke awal. Materi kita hari ini adalah analisis ketangguhan perubahan iklim, adaptasi PI dan PRB. Nah, kemudian materi pembahasan kita bagaimana dari manusia itu ya harus memiliki suatu kekuatan atau ketangguhan di dalam menghadapi bencana. Bagaimana di dalam menggunakan ilmu, kemudian menggunakan teknologi, adanya bencana itu mulai dipelajari. Konsep-konsep dasarnya apa? Nah, salah satu daripada pendekatan itu adalah ketangguhan atau hardiness. Ya. Nah, di dalam bagian satu kita akan lihat analisis ketangguhan PI, bagaimana manusia menghadapi perubahan iklim, kemudian manusia harus memiliki ketangguhan di dalam mengenai bencana, lalu ada aspek-aspek apa dalam hardiness itu, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi ketangguhan, serta fungsi ketangguhan itu sendiri, dan ciri-ciri ketangguhan. Selanjutnya pada bagian berikutnya adalah dalam melakukan perubahan iklim, salah satu konsep kita dapatkan adanya adaptasi. Ya, nah itu perubahan iklim itu kalau dia memiliki dampak, maka ada satu metode di dalam manajemen bencana yang disebut dengan pengurangan risiko bencana. Nah, sebagai pengantar, kita nanti dihadapi dengan PRB atau pengurangan risiko bencana, kemudian di situ apa yang harus dikerjakan di dalam pengurangan risiko bencana, kemudian dikaitkan dengan selain ketangguhan dengan yang kita sebut ketahanan atau resilient. Kalau ketangguhan namanya hardiness, tapi kalau untuk ketahanan kita sebut dengan resilience. Nah, tolong bacakan apa pengertian dari ketangguhan, Maulana. Pengertian ketangguhan apa? Silakan. Dengar suara Bapak, Mas. Mas Mul, Pak. tolong dibacakan, Mas, pengertian Iya, Pak. ketangguhan. Bentar. Ininya, oke.
dapat normal ininya hilang. Oh gitu, sinyal ya. Oke, berikut definisi dan pengertian ketangguhan hardiness dari beberapa sumber buku. Pertama itu menurut Santrox pada tahun 2002, ketangguhan adalah gaya kepribadian yang dikarakteristikan oleh suatu komitmen atau daripada alienasi dan keterasingan. Kemudian pengendalian atau daripada ketidakberdayaan dan persepsi terhadap masalah-masalah sebagai tantangan daripada sebagai ancaman. Menurut Neville dan kawan-kawan pada tahun 2005, ketangguhan adalah sekumpulan trait individu yang dapat membantu mengelola stres yang dialami, ditandai dengan adanya komitmen, tantangan, dan pengendalian. Menurut Rahmawan pada tahun 2010, ketangguhan adalah komitmen yang kuat terhadap diri sendiri sehingga dapat menciptakan tingkah laku yang aktif terhadap lingkungan dan perasaan bermakna yang menetralkan efek negatif stres. Menurut Hazam pada tahun 2004, ketangguhan adalah kekuatan yang dimiliki individu sebagai pertahanan terhadap stres, kecemasan, dan depresi. Nah ya, jadi kalau kita ingin membantu korban-korban bencana, yang dalam hal ini kita sebut dari dampak perubahan iklim ya, Iya, bisa Pak. nanti banjir, kemudian kekeringan, atau longsor, atau angin ribut segala macam. Nah, kita harus memiliki di dalam diri kita, selain kita memiliki tidak cepat lelah, capek, kemudian kita juga diharapkan tidak depresi atau stres, maka dengan istilah tangguh, maka akan kita bantu para korban seperti itu. Jadi seorang relawan yang akan terjun di dalam mengurangi risiko bencana itu salah satunya adalah pada saat bencana, ya kan? Nanti dalam manajemen bencana ada pra bencana, pada saat bencana, dan pasca bencana. Nah, dalam pasca Iya, bencana juga itu banyak sekali seperti korban yang waktu itu gempa, itu akan mengurangi perasaan jiwanya itu tertekan, ya, rumahnya pada hancur, kemudian keluarganya ada yang sakit dan wafat, nah gitu. Jadi tidak memiliki para korban itu keteguhan lagi gitu. Nah, kita sebagai relawan harus tangguh di sini. Harus mampu di sini disebutkan dengan kekuatan pada diri sendiri, ya kan? Di mana dikatakan oleh Rahmawan 2010, ketangguhan adalah komitmen yang kuat terhadap diri sendiri. Nah, di situ ya. Nah, Bapak ambil dari tulisannya Muhyiddin Riyadi tanggal 5 Oktober 2021. Tuh, ya. Selanjutnya, nah, baca lagi Mas, pengertian ketangguhan. oke, baik, Pak. Di sini pengertian ketangguhan, happiness sebagai upaya mengelola risiko yang mempersiapkan, beradaptasi, dan menanggapi peristiwa di dunia yang senantiasa berubah. Hmm, Perubahan ini mungkin berasal dari resiko bahaya atau melalui perubahan pada masyarakat dan perekonomian. oke. Kedua, yaitu konsep mengenai ketangguhan yang disebut hardiness pertama kali dikemukakan oleh Kobasa pada tahun 1979. Ketangguhan hardiness merupakan karakteristik kepribadian yang berperan sebagai penyangga atau penahan dalam menghadapi peristiwa-peristiwa penuh stres yang memandangnya positif sebagai tantangan dan kesempatan untuk berkembang. Baik, Kemudian yang ketiga, ketangguhan hardiness adalah kepribadian yang dimiliki individu sebagai bentuk pertahanan terhadap stres, kecemasan, dan depresi, ditandai dengan adanya komitmen, pengendalian, dan tantangan.
Airdiness adalah bentuk konstruksi kepribadian yang merefleksikan sebuah orientasi dalam yang lebih optimistis terhadap hal-hal yang menyebabkan stres. Kemudian yang keempat, ketangguhan atau happiness adalah suatu bentuk kepribadian di mana individu dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya dengan tepat dan efektif, mampu mengelola stres yang dialami, yang ditandai dengan adanya komitmen, tantangan, dan pengendalian. Itu, Baik, Pak. terima kasih ya. Jadi kalau di dalam Iya, diri kita sudah tangguh, kemudian komunitas kita sudah tangguh, maka tidak hanya objek manusianya, nanti desa dan kota juga tangguh gitu ya. Iya, Ada disebut desa tanggap atau dasar desa tangguh bencana. Kalau sudah ada desa tangguh bencana, artinya apapun bencana yang hadir di desa itu atau di kota itu, maka tidak jadi masalah gitu loh. Walaupun desa itu sering diterpa dengan angin ribut, kemudian seringkali ada longsor, tapi karena dia tangguh dan masyarakatnya juga sudah tangguh, maka dihadapi dengan biasa gitu loh. Beda kalau memang di daerah itu belum sama sekali terkena bencana. Nah, seperti itu. Jadi kita mengarah ke desa tangguh bencana nantinya gitu ya. Nah, kemudian dari aspek-aspek ketangguhan itu ya ada beberapa yang menurut Kobasa tahun 95 memiliki tiga aspek utama ya. Selain tadi kita memiliki kemampuan komitmen diri, iya, juga Pak. di dalam mengendalikan dari ketangguhan itu kita harus memiliki kontrol, pengendalian. Ya, di sini katakan bahwa kontrol adalah kecenderungan untuk menerima dan percaya bahwa individu itu dapat mengontrol atau mengendalikan serta mempengaruhi suatu kejadian dengan pengalamannya. Yang kedua adalah komitmen, ya. Jadi kita harus komit, kita harus kalau memang sudah memiliki suatu perjanjian, ya kita harus ikut gitu. Jangan seperti misalkan mencelak-mencelek gitu loh. Ya, pada saat kita ada janji, oh nggak bisa deh, saya ada urusan ini ya itu. Jadi kita nggak bisa dipegang omongannya. Nah, gitu ya. Komitmen di sini adalah kecenderungan individu untuk melibatkan diri ke dalam apapun yang dilakukan, yaitu keyakinan bahwa individu bermakna dan memiliki tujuan. Yang ketiga, kita mampu menghadapi tantangan atau challenge. Ya kan? Tantangan adalah kecenderungan untuk memandang suatu perubahan dalam hidupnya sebagai sesuatu yang wajar. Ya, sama seperti sekarang ini, kamu Mul sedang mencoba ya kan meniti kembali ya mengikuti perkuliahan itu kan tantangan juga. Ada Iya, Pak. waktu, ada biaya, kemudian juga harus interaksi antar kamu dengan pengajar, dengan teman-teman. Jadi kamu udah membuat jaringan kembali gitu. Jadi tiga Iya. hal merupakan aspek ketangguhan itu adalah kontrol, pengendalian diri, komitmen. Kita komit dengan apa yang sudah kita ucapkan. Kemudian tantangan. Gitu, ya. Selanjutnya, nah faktor-faktor apa saja yang sekarang mempengaruhi dari ketangguhan? Nah, menurut daripada Hidayat tahun 2007, ada terdapat beberapa faktor ya yang mempengaruhi perkembangan dari ketangguhan itu dalam diri seseorang, yaitu sebagai berikut. Pengalaman hidup itu yang paling penting ya. Bagaimana dari kita mulai dilahirkan, kemudian bagaimana kita berinteraksi, kalau bisa kita punya kakak, punya saudara, punya adik segala macam dengan teman-teman gitu ya. Pengalaman hidup itu yang kita sekarang rasakan. Ya, pengalaman hidup menunjukkan bahwa perjalanan hidup seseorang selalu diiringi oleh rangkaian kekecewaan akibat perpisahan dari kehilangan orang tua atau objek yang paling dicintai. Dimulai dari masa kanak-kanak, sang bayi sudah ditimpa kekecewaan yang akibat dipisah dari sesuatu sang ibu. Kecewaan itu disusul oleh kecewaan yang lain, dan yang paling tragis adalah ketika ditinggal mati oleh orang terdekat. Namun demikian, justru dengan pengalaman pahit tersebut, pribadi seseorang bisa tumbuh menjadi kuat. Nah,
banyak daripada kisah-kisah ya, baik Nabi dan Rasul, kamu bisa pelajari bagaimana Nabi Muhammad ya kan, sudah ditinggal oleh orang tuanya, dua-duanya gitu kan, tapi tegar, sehingga ditunjuk oleh Allah Yang Maha Kuasa sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian konsep diri dan karakter individu. Nah ini adalah satu tadi, trait, watak gitu, perilaku kita, itu trait. Jadi kepribadian manusia sangat dipengaruhi oleh tatanan dan kaidah-kaidah nilai rumit yang secara bertahap terbentuk dari mulai masa kecil. Gitu. Jadi bagaimana kamu sekarang membawa diri, ya kan? Itu akan dilihat dalam lingkungan kamu, dalam pergaulan kamu segala macam. Karakter kamu ya kan akan dilihat oleh kawan-kawan, ya. Bisa juga tidak hanya kawan, tapi misalnya ada apa lawan kamu juga pasti ada persaingan ya di dalam hidup itu akan dilihat juga, tapi karena kita sudah tangguh dan kita bisa membawa diri, maka konsep diri kita itu kita bisa gunakan ya untuk yang tadi, untuk mencoba mengendalikan yang seperti tadi apa kontrol diri ya, seperti yang apa namanya yang dapat disuarakan dalam apa namanya tadi tangguhan tadi ya baik. Nah yang ketiga adalah pola asuh yang demokratis. Nah faktor-faktor dalam keluarga yang mendukung terbentuknya kepribadian tangguh diantaranya adalah pola asuh, di mana pola asuh demokratis mendorong terbentuknya harga diri yang tinggi, mandiri, optimis di dalam menghadapi persoalan. Jadi kita tidak, kalau dulu ya biasa dikatakan kalau kita seringkali apa namanya dibully oleh teman-teman, anak mama nih manja banget nah gitu ya. Jadi pola asuh yang demokratis itu memberikan apa namanya masukan kepada kita yang dari konsep diri tadi yang di sini. Ya interaksi antara orang tua dan anak dan juga pola asuh orang tua berperan dalam meningkatkan hardiness, tangguhan pada seseorang. Orang tua yang mengajarkan supportive problem solving pada anak juga dapat membantu meningkatkan hardiness pada seorang anak. Ya, berikutnya yang keempat adalah tingkat religiositas individu. Ya, bagaimana kita menjalankan agama kita, maka itu juga akan tercermin ya di dalam kita membawakan diri kita dari situ. Baik, selanjutnya. Nah, untuk fungsi ketangguhan menurut Kobasa, Madi, dan Khan tahun 2002, apa saja fungsinya? Yang satu pertama, kalau kita sudah tangguh itu, maka di sini membantu dalam proses adaptasi individu. Jadi untuk penyelesaian diri kita sendiri, hardiness yang tinggi akan sangat membantu dalam melakukan proses adaptasi terhadap hal-hal yang baru, sehingga stres yang ditimbulkan tidak banyak. Kemudian toleransi terhadap frustasi. Sebuah penelitian terhadap dua kelompok mahasiswa, yaitu kelompok yang memiliki hardiness yang tinggi dan yang rendah, menunjukkan bahwa mereka yang memiliki hardiness yang tinggi menunjukkan tingkat frustasi yang lebih rendah dibandingkan mereka yang hardiness yang rendah. Yang tiga, mengurangi akibat buruk dari stres. Hardiness sangat efektif dan berperan ketika terjadi periode stres dalam kehidupan seseorang. Hal ini dapat terjadi karena mereka tidak terlalu menganggap stres sebagai suatu ancaman. Nah, gitu. Kemudian ada lagi, ada apa namanya selanjutnya yang keempat, mengurangi kemungkinan terjadinya burnout. Apa itu burnout? Burnout yaitu situasi kehilangan kontrol pribadi karena terlalu besarnya tekanan kerja terhadap diri dari apa terhadap diri kita. Sangat rentan dialami oleh pekerja-pekerja emergensi yang memiliki beban kerja yang tinggi. Hardiness sangat dibutuhkan untuk mengurangi burnout yang sangat mungkin muncul. Nah, kalau kita dalam pekerjaan, misalnya dapat tekanan atau pressure dari pimpinan, maka kita bisa yang kita anggap itu bagaimana keluar ya dari tekanan itu. Nah, yang disebut dengan burnout itu situasi kalau kita kehilangan kontrol pribadi. Jadi kita tuh lemah, ya kan? Nggak tangguh gitu. Nah, biasanya di sini adalah pekerja-pekerja yang emergency seperti di pemadam kebakaran, ya perawat, dokter, di mana di dalam pekerjaan sehari-hari dia apa namanya pekerjaannya itu sama-sama seperti dapat tekanan gitu loh ya. Nah, kemudian yang kelima coba baca.
kelima yaitu mengurangi penilaian negatif terhadap suatu kejadian atau keadaan yang dirasa mengancam dan meningkatkan pengharapan untuk melakukan coping yang berhasil. Hmm. Coping di sini adalah penyesuaian secara kognitif dari perilaku menuju keadaan yang lebih baik, bertoleransi terhadap tuntunan internal dan eksternal yang terdapat dalam situasi stres. Hardiness membuat individu dapat melakukan coping yang cocok dengan masalah yang dihadapi. Individu dalam hardiness yang tinggi cenderung memandang situasi yang menyebabkan stres sebagai positif dan karena itu mereka dapat lihat lebih dalam menentukan coping yang sesuai. Itu Pak. Jadi Lanjut dia Pak. nggak tetap Oh. oke. Jadi coping itu gini. Jadi pada Hmm. saat kita melihat ada hal yang baik, ya kan, maka kita bisa melakukan coping, copy paste sebenarnya. Bagaimana Oh, copy coping? paste. Ah, ya copy paste pekerjaan yang sudah kita lakukan tapi itu berhasil gitu. Jadi Ah, penyesuaian secara kognitif dari pelaku menuju keadaan yang lebih baik gitu. Jadi membuat hal yang sama coping itu, tapi yang bagus, yang baik gitu. Ya kita kita melihat dari pekerjaannya. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan ketahanan diri. Jadi dia hadir dalam diri kita. Hadirness dapat menjaga individu untuk tetap sehat walaupun mengalami kejadian yang stres. Karena lebih tahan terhadap stres, individu juga akan lebih sehat dan tidak mudah jatuh sakit. Karena caranya menghadapi stres lebih baik dibanding individu yang hadirnya rendah. Yang ketujuh, membantu individu untuk melihat kesempatan lebih jernih sebagai suatu latihan untuk mengambil keputusan. Hadirness dapat membantu individu untuk dapat melihat kesempatan lebih jernih sebagai suatu latihan untuk mengambil keputusan baik dalam keadaan stres maupun tidak. Ya, itu. iya. Nah, ini adalah bagian-bagian di mana ciri-ciri ketangguhan juga harus dimiliki oleh kita. Yang pertama, sakit dan senang adalah bagian hidup, yaitu biasa. Ya kan? Pada saat kita sakit, kita juga jangan sampai tidak ingat pada saat senang. Orang yang memiliki kepribadian tangguh menganggap setiap kejadian yang buruk dan baik adalah sebagian dari hidup dan mereka mampu menikmatinya karena mereka ingin selalu menjadi berguna dalam setiap keadaan. Sama seperti ada pagi, ada malam, ya kan? Kemudian juga kita lihat ada hitam, ada putih, kayak gitu. Kemudian keseimbangan. Orang yang memiliki kepribadian tangguh memiliki keseimbangan emosional, spiritual, fisik, hubungan antar interpersonal, ya antar sahabat. Bila mereka dihadapkan dengan situasi yang buruk, mereka memiliki solusi yang kreatif untuk keluar dari situasi tersebut. Kemudian perspektif, cara pandang, ya orang yang memiliki dan tangguh memiliki pandangan hidup yang luas dalam melihat sesuatu. Kemudian self knowledge, ya kan, kemampuan pengetahuan yang kita dasari itu kita mandiri. Orang yang memiliki kelebihan akan memiliki kesadaran diri yang tinggi dengan mengetahui kelebihan dan kekurangannya serta mereka juga dapat menerima diri mereka apa adanya. Dukungan, support. Mereka mampu mengembangkan hubungan yang sehat dalam suatu kelompok. Punya daya pikir yang tinggi. Orang yang memiliki kepribadian tangguh mempunyai pemikiran yang kreatif dan inovatif, yaitu memiliki pemecahan masalah sendiri. Nah, ini wajar itu. Nah, sekarang kita kembali ya ke adaptasi perubahan iklim karena ini kaitannya juga dengan apa? Dengan dampak bencana, kemudian dengan ketangguhan dan kemudian dengan ketahanan atau resilient. Saya membacakan uh, langsung ke 20.20 undang-undang mengenai pengertian adaptasi. Di sini poin 20 yaitu Hmm. adaptasi adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya, Pak. Nah, baik. Jadi di sini kalau kita bicara masalah adaptasi, artinya bisa berdasarkan yang disebut dengan penyesuaian diri tadi, ya. Iya, Pak. Contoh misalkan, kalau kita misalnya mau pergi ke Mekah yang mau umroh. Nah, Iya. kita sudah menyiapkan itu kira-kira bajunya bagaimana. Kemudian juga kita juga bagaimana misalnya peralatan
buat mandi, kemudian di sana kira-kira apa perlu baju tebal atau tidak, ya. Karena kalau misalkan pada musim-musim tertentu, kalau suasana misalnya cuacanya panas, kita nggak mungkin, ya, Iya. menggunakan baju-baju tebal. Nah, contoh seperti di sini nih, upaya adaptasi yang dilakukan manusia terhadap lingkungan di sekitarnya, seperti iklim, bukanlah hal baru. Pada musim dingin, di kawasan Eropa misalnya, masyarakat di sana telah lama beradaptasi dengan menggunakan kain tebal agar tubuh mereka tidak menggigil kedinginan di tempat suhu udara yang rendah. Nah, jadi hal-hal seperti ini makanya di beberapa daerah baik di Indonesia atau di luar negeri, ya kan, itu masing-masing memiliki budaya, ya. Kalau anak-anak semester satu, sekarang saya masih coba mengajarkan bagaimana pengaruh iklim itu terhadap lingkungan atau budaya. Masing-masing daerah memiliki bentuk rumah yang berbeda, kemudian juga desainnya segala macam itu mengikuti daripada kondisi iklim dan cuaca. Itu berbeda misalkan kita tinggal di kutub utara, nggak mungkin rumahnya seperti di Indonesia kayak gitu. Atau daerah-daerah yang seringkali diterpa gempa misalnya. Nah, contoh seperti itu adaptasi. Ya, baik. Ada tiga ya yang Bapak bicarakan di sini. Bagaimana adaptasi perubahan iklim itu terhadap hewan, terhadap tumbuhan, dan terhadap manusia. Kamu bisa baca nanti. Ya, yang terhadap tumbuhan kita bisa lihat di sini mengenai contoh yang terjadi di puncak gunung. Ya, di situ ada bagaimana sudah terjadi adanya pengurangan biodiversity, ya. Kemudian di situ untuk hewan, di sini kelihatan belum banyak penelitian dilakukan oleh untuk memiliki adaptasi dilakukan oleh hewan. Nah, hewan-hewan itu kalau melihat dari filmnya Al Gore, dia akan berpindah ya dari satu tempat ke tempat lain ya dengan mengikuti kondisi cuaca yang kira-kira bisa dia tinggal kayak gitu. Yang ketiga adalah adaptasi yang dilakukan oleh manusia. Contoh seperti tadi itu, dengan baju yang sesuai pada daerah-daerah di Eropa atau di daerah-daerah seperti di gurun. Nah, itu akan memiliki apa namanya suasana yang berbeda. Contohnya di sini ada di Bangladesh itu 10 juta penduduk harus berpindah ke tempat yang lebih tinggi karena tempatnya semula sudah tergenang air laut. Nah, seperti ini banyak juga di kita daerah-daerah di pesisir pantai utara, Pantura gitu ya, seperti itu. Adaptasi terhadap manusia. Nah, ini adalah satu Pak. Oke, Bapak lanjutkan Ini tadi dari slide ya yang Pak. putus tadi. Ya Pak. Kita akan lihat pertalian antara dari beberapa istilah yang ada di adaptasi perubahan iklim khususnya antara tangguhan, kemudian ada di oh sorry kok keempat lagi, maaf, yang ketiga, yang ketiga eh nah ini, oke, nah ini ya. Nah, di sini ada hubungan antara yang tadi kita ketahanan ya, maaf yang ketangguhan, kemudian dilanjutkan dengan ketahanan, lalu hubungannya dengan adaptasi perubahan iklim, lalu dengan pengurangan risiko bencana. Nah, kita sudah masuk pada ke bagian ke berikutnya, di mana di dalam komponen adaptasi perubahan iklim itu, di sini ada satu adalah atribusi komponen perubahan iklim terhadap kegiatan sosial ekonomi dan biosfer. Nah, artinya apa namanya atribusi itu kayak semacam keterlibatan ya komponen perubahan iklim itu terhadap sosial ekonomi ya. Jadi di dalam adaptasi perubahan iklim nanti kita ada yang kita sebut dengan kapasitas adaptasi.
Di situ ada sensitivitas ya di dalam untuk menjelaskan keterkaitan itu. Jadi api dengan PRB. Nah, di sini ada ketahanan nanti. Kita lanjutkan setelah ketangguhan. Setelah kita sudah tangguh, maka kita harus memiliki kemampuan ketahanan diri atau resilient. Nah, ketahanan itu masuk ke dalam aspek dari sosial, ada teknis, ada psikologis, dan ada fisik. Dan kita tidak lupa bahwa selain dari ilmu yang kita pelajari mengenai knowledge daripada perubahan iklim, kita juga belajar mengenai ilmu keberlanjutan atau sustainable science. Ya, sekarang ini kita kan mengacu kepada 17 komponen SDG, ya kan, Sustainable Development Goal. Itu sudah dicanangkan oleh Badan PBB, ya, United Nations, gitu. Kemudian kita juga harus mengetahui nanti bagaimana tingkat bahaya. Bahaya itu dari wilayah darat atau wilayah laut, ya, dan kemudian bagaimana kajian resikonya. Komponen api berikutnya, adaptasi perubahan iklim yang kedua adalah kajian dan studi dampak. Ya, nanti ada juga dari setelah vulnerability assessment, ya, ada namanya kajian dan studi dampak. Atribusi ketiga selain ini adalah bagaimana kerentanan, ya, dari kerentanan vulnerability assessment itu terhadap perubahan iklim, disingkat dengan VA. Nah, mungkin apa namanya, kalau nggak salah kita bisa bicarakan minggu depan kali, ya, pada pertemuan keempat. Kemudian bagaimana hubungan antara kerentanan dengan kapasitas adaptasi dan kajian ketahanan. Nah, kemudian terakhir adalah risiko iklim. Nah, ini komponen ini, jadi bagaimana keterkaitan antara adaptasi perubahan iklim terhadap ketahanan, bagaimana hubungan pengurangan risiko terhadap ketahanan, kemudian ilmu keberlanjutan dan bahaya serta risiko lainnya, itu harus ada sub-defense dari kita, ya. Nah, untuk adaptasi sendiri, ini dasar pemikirannya. Jadi adaptasi terhadap perubahan iklim itu merupakan hal yang sangat penting dan harus segera dilakukan. Mengingat rentannya Indonesia terhadap dampak perubahan iklim dan rendahnya kapasitas dalam beradaptasi. Strategi adaptasi terhadap perubahan iklim harus segera disusun. Untuk saat ini sudah sebenarnya, ya, dan diadopsi dalam strategi pembangunan nasional. Nah, sama seperti yang Bapak kemarin bikin itu, Bapak kan membuat adaptasi untuk sektor pariwisata, ya, baik layanan, kemudian kebutuhan dari sektor. Jadi layanannya apa saja yang dilakukan oleh BMKG, kemudian sektor itu misalnya Kementerian Pariwisata butuhnya apa, info yang dari kami misalnya. Kemudian rancangan tersebut memerlukan pengaruh utama atau mainstreaming dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan yang bersifat lintas sektor, ya. Kemudian arah dan kegiatan adaptasi memerlukan konsistensi dari seluruh jenjang lembaga pemerintah yang terkait. Jadi multisektor dia. Iya, Pak. Nah, kemudian di sini kita bisa perhatikan di sini, ya, antara perubahan dan variabilitas iklim, ya, itu kita bisa yang pertama mengkaji tadi adalah yang kelima, dampak. Jadi bagaimana dampaknya itu, dampak daripada kejadian perubahan. Nah, kemudian dampak itu harus bisa direspon, ya. Nah, responnya itu ada dua metodologi, ada adaptasi, penyesuaian, dan ada pengurangan terhadap dampak mitigasi, gitu. Nah, kalau untuk adaptasi sudah, kembali lagi untuk menghadapi dampak, maka apa kegiatan diadaptasi? Yang pertama, tujuannya adalah perencanaan yang lebih baik dengan mempertimbangkan kondisi iklim, ya, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Contoh misalnya untuk pengelolaan sumber daya air atau pertanian. Kemudian untuk mengurangi bencana, ya kan, perlu juga dibuat semacam tindakan-tindakan pembuatan peta misalnya untuk menghadapi banjir, kekeringan, karhutlah, kebakaran hutan atau longsor. Nah, untuk tipe data iklimnya
juga dilihat berapa panjang rata-rata yang dibutuhkan. Kalau untuk normal biasanya 30 tahun. Tapi kalau ada biasanya kalau kami di kampus bisa 5 tahun. Ya, untuk riset awal atau feasibility study. Kemudian bagaimana potensi dari intensitas yang terjadi terhadap iklim ekstrim. Nah, kita bicara nanti variability-nya. Variability of exposure. Exposure itu artinya keterpaparan gitu, ya. Paparan. Ya, keterpaparan. Jadi paparan exposure. Jadi kalau misalkan kalau mau melihat misalkan perubahan dari suhu, nah berarti keterpaparannya dari suhu itu apa? Ekstrimnya mau kita ambil yang rata-ratanya atau maksimumnya segala macam. Kemudian kita cari yang nilai ekstrim itu, gitu. Nah, tadi dikatakan bahwa perlunya adaptasi itu masuk ke dalam atau dibuat mainstreaming pengaruh utamaan di dalam pembangunan nasional jangka panjang, yaitu RPJM. Ya, jadi rencana pembangunan jangka panjang itu juga perlu dimasukkan seperti seperti misalnya pembentukan Komisi Nasional untuk Perubahan Iklim. Jadi sasaran pembangunannya apa? Kemudian ada isu dari UNFCCC, bagaimana isu internasional itu terkait dengan perubahan iklim. Nah, UNFCCC itu adalah satu body atau satu badan yang dibuat oleh WMO, di mana WMO bukan merupakan bagian daripada Persatuan Bangsa-Bangsa di bawah dari United Nations. Singkatannya UNFCCC adalah di sini adalah United Nations Framework Change for Climate Change. Framework Conference for Climate Change. Satu body, satu badan yang dibentuk oleh World Meteorological Organization untuk mengurus isu perubahan iklim, gitu. Nah, setelah dapat jadi, Komisi Nasional itu akan membentuk namanya National Communication. Jadi ada satu institusi yang mengkomunikasikan tapi tarafnya nasional. Jadi pemerintah. Nah, peran Kementerian Keuangan nanti kita bahas dalam akhir-akhir dari kuliah kita, merupakan badan yang mencari pendanaan, DPQ, ya, dan badan legislatif. Kalau dulu pasti era saya masih bertugas itu namanya ada DNPI, Dewan Nasional Perubahan Iklim. Nah, sekarang mungkin namanya berubah karena di bawah Kementerian LHK, ya. Kemudian untuk mengisi daripada Komisi Nasional ini, kita juga harus mengacu pada strategi pembangunan Republik Indonesia, ya. Kemudian dari beberapa komisi nasional itu akan dibentuk kelompok kerja. Ada yang namanya basis ilmiah biasanya, ada kelompok kerja adaptasi, dan ada kelompok kerja mitigasi di sini. Kelompok kerja adaptasi dibentuk lagi tim ad hoc. Jadi tim ad hoc itu tim kerja, ya, yang selalu bekerja dan dia dicari personilnya yang benar-benar pure, ya, bukan dadakan. Gitu. Ya, ini badannya. Nah, untuk adaptasi sendiri, ya, ini kita akan memiliki pendanaan sendiri, baik bantuan dari luar atau dari APBN. Ya, adaptasi akan mengurangi dampak negatif perubahan iklim, namun tetap akan ada sisa kerusakan yang terjadi, bahkan terkadang sangat besar. Untuk memudahkan hubungan antara peningkatan suhu dan perbedaan biaya akibat perubahan iklim atau adaptasi dibuat linear, ya. Pada kenyataannya, biaya akibat perubahan iklim akan meningkat seiring kenaikan suhu. Sementara keuntungan net adaptasi akan turun dibandingkan dengan biaya akibat perubahan iklim. Dibuat linear karena ada hubungan antara Y sama dengan AX plus B. Artinya setiap ada perubahan di X, maka akan mempengaruhi daripada Y. A dan B adalah bilangan mutlak misalnya. Gitu. Nah, contoh untuk pelaku adaptasi itu bisa dari pemerintah atau bisa dari masyarakat. Contoh untuk pemerintah, bagaimana mendorong pemangku kepentingan atau stakeholder untuk melakukan kajian kerentanan dan adaptasi. Contoh kementerian, departemen, segala macam didorong untuk melakukan kegiatan adaptasi. Kemudian yang kedua, Bappenas itu menyusun strategi dan kebijakan nasional untuk memberikan peluang kepada kementerian
melakukan aktivitasnya, jadi mengarahkan Bappenas. Terus masyarakat bagaimana? Nah, masyarakat yang pertama misalnya mengurangi konsumsi air bersih yang sederhana, mengurangi sampah plastik misalnya, atau mematikan lampu pada saat kita sedang keluar gitu. Kemudian membiasakan diri dengan makanan pokok lain selain beras. Nah, itu banyak tuh pejabat-pejabat kita ya, dengan sagu misalnya, dengan roti segala macam, atau merelokasi industri yang berlokasi di tepi pantai ke tempat yang lebih tinggi karena kekhawatirannya naiknya muka laut, sea level rise biasanya. Nah, untuk daerah pantai Mas, baca Mas. Mahmul masih Masih, ya, masih Pak. baca Maaf, daerah daerah pantai. pantai atau dampak perubahan iklim, peningkatan muka air laut. Ini kegiatan adaptasinya pertama, pembangunan tanggul-tanggul di daerah pantai. Mm -hmm. Kedua, perlindungan terhadap pelabuhan, Mm -hmm. bangunan atau infrastruktur lainnya yang rentan terhadap kenaikan air laut. Mm -hmm. Yang ketiga, konservasi air AL melalui kampanye publik untuk air laut untuk mencegah kontaminasi oleh air laut. Berikutnya, keempat yaitu penerapan teknologi untuk memperoleh air bersih dari air yang telah tercemar. Ya, Dan terakhir yaitu perubahan pola penangkapan ikan oleh nelayan. oke. Itu Pak. Konservasi itu artinya pengawetan, Mas. Jadi pengawetan Oh iya. air, tidak hanya air aja, bisa juga tanah ya. Oh iya. Ah, jadi tanah juga Pengawetan air perlu ya Pak. ya, ini pengawetan air konservasi. Saya dulu S1-nya judulnya konservasi tanah kalau saya, tapi bukan air. Hmm. Dengan pertanian, adaptasinya apa? Kalau pertanian mungkin itu ya Pak apa? Ya, pertanian Ada itu. drainase. Ya. Kayak pertanian itu pertama Uh-uh. kegiatan adaptasinya di sini dampak perubahan iklim dulu ya Pak. Di Oke. sini erosi pada daerah dataran tinggi. Yang Hmm, kedua itu gangguan pada sistem pertanian. betul. Kegiatan adaptasinya pertama itu konservasi air dan tanah. Betul. Yang kedua yaitu aforestasi melalui agroforestry dengan tanaman pengikat nitrogen. Yang Ya. ketiga itu Hmm, penyesuaian waktu tanam yang dilakukan oleh petani. Dan hmm. terakhir yaitu penanaman jenis tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. Itu Nah, di Pak. situ kalau untuk tanaman jenis tanaman ini kayak padi. Kalau padi Ya, ya Pak. misalkan padi tidak bisa pada suhu yang sudah naik, maka harus Ya, dicari padi yang tahan ya terhadap baik kekeringan atau terhadap banjir atau terhadap ya banyak Pak. air gitu. Jadi harus Hmm. dicari dia varietas unggulnya kayak gitu. Nah, kalau Ya, untuk penyesuaian waktu tanam, karena di daerah-daerah tertentu itu ada yang waktu tanamnya memang berbeda. Seperti ya Pak. Indramayu itu biasanya bisa berapa kali tanam, ya kan? Nah, itu penjadwalnya oleh Kementerian Pertanian biasanya. Nah, untuk kesehatan, Mas, Di sini untuk kesehatan ya manusia, dampaknya dulu. dampak perubahan iklimnya yaitu peningkatan kasus-kasus akibat pertama itu malaria, demam Ah, berdarah, yang ketiga itu diare. mm, Itu yang kegiatan adaptasinya pertama itu pemusnahan tempat perkembangbiakan nyamuk. mm, Yang kedua itu peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap lokasi-lokasi perkembangbiakan nyamuk. mm, Yang berikutnya itu peningkatan akses terhadap air bersih. Yang ya, berikutnya peningkatan imunisasi dan kampanye ASI. iya, Dan yang kelima itu peningkatan kebersihan diri dan sanitasi perorangan. Dan iya. terakhir peningkatan sistem drainase dan pengolahan banjir. Itu Nah, Pak. kebanyakan kita dulu KMPG karena belum ada mata kuliah ini, pada saat kita terjun sosialisasi apalagi kan untuk mereka membuat kegiatan belum menggunakan seperti ini. Nah, tapi sudah ada petunjuk dari kawan-kawan LHK, banyak nanti kegiatan itu diarahkan ke sana, Mas. Kegiatan-kegiatan Iya, HMPG deh ya. Jadi anak-anak itu mereka masih kebanyakan mengurangi apa namanya biasanya tuh mengurangi nyamuk apa segala macam itu, tapi tidak
Misalnya dia memberi kayak semacam solusi, ya, nyamuk apa saja, seperti seperti apa namanya, Ya Pak, ada Pak. ada ya, apa Ya, itu pengurangan risiko. berarti yang A ya Pak. Ya, Yang betul. A, Ya. ya, pengertian VRB atau yang pengurangan risiko bencana yaitu rangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menganalisis resiko-resiko dampak bencana terhadap kehidupan dan penghidupan manusia Pak. Nah, jadi kalau ada risiko-risiko dampak bencana, itu nanti ada kayak semacam analisisnya. Maka untuk itu maka ada beberapa tindakan-tindakan pengurangan risiko Mm-mm. bencana. Pertama misalnya didelineasi dulu daerah itu rawan bencana apa saja. Ya, nanti ada 13 macam tuh. Ada dari mulai bencana geologi, bencana hidrometeorologi, bencana teknologi, bencana sosial, segala, segala macam. Nah, setelah di list, kemudian kira-kira perlu data apa? Nah, data itu nanti di dalam PODES, potensi pedesaan ada yang dibuat oleh Ya, BPS, gitu ya. Jadi untuk ya. melangkah ke visi BNPB ada namanya pengurangan risiko bencana, dan yang kedua lanjutkan yang B. Yang B yaitu eh, setelah berbagai upaya penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakan, telah dirasakan banyak kemajuan dan capaian dalam membangun ketangguhan bangsa melalui upaya pengurangan risiko bencana, Hmm. ucap Prasinta saat pembukaan Oh, pameran bulan dirjennya dia, PRB dirjennya nih Prasinta. 2022. Iya. Terus lanjut Prasinta, pencapaian pengurangan risiko bencana perlu terus dimonitor dan dievaluasi agar upaya-upaya tersebut tidak hanya mengurangi risiko yang ada, namun diharapkan dapat mencegah munculnya risiko-risiko baru. Investasi PRB perlu selalu dilakukan secara fokus dan inklusif dalam pembangunan berkelanjutan agar memanfaat manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Baik. Itu Yang Pak. ketiga, Mas. Yang ketiga yang C Ya. yaitu Eh, ketangguhan bangsa menghadapi bencana dapat diwujudkan melalui peningkatan daya antisipasi, daya pengurangan risiko, daya adaptasi, dan daya lenting terhadap bencana. Peningkatan keempat daya tersebut dilakukan dengan identifikasi dan penilaian risiko bencana, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana tersebut. Nah, bagian-bagian yang C itu yang dianggap nanti kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pengurangan, salah satunya pengurangan risiko bencana. Ya. Nah, jadi ya termasuk semua, ada pencegahan, ada mitigasi, kesiapsiagaan, dan itu sudah diakomodir di dalam bidang-bidang yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu semua sudah, ya, jadi sudah apa? Sudah ada badannya dah yang melakukan itu. Nah, ini ada lagi ya, seperti D, E, dan F. Itu juga merupakan kegiatan pengurangan risiko bencana. Dan untuk mewujudkan ketangguhan. Ya, contoh untuk D ini ada 3 poin, harusnya empat nih, harusnya empat, Bapak salah salah apa salah ngelis. Yang pertama untuk tangguhan itu, pertama menyusun peta risiko bencana, itu orang geografi itu, peta risiko Ya. bencana kita yang bikin. Yang kedua penyusunan rencana penanggulangan bencana. Nah kalau ini bisa dari apa namanya, dari prodi atau dari kegiatan lain, dari ilmu lain. Kemudian yang ketiga sosialisasi pengurangan risiko bencana, dari kita juga bisa. Keempat penyusunan rencana kontingensi dan pembentukan desa tangguh bencana. Nah, itu yang Bapak katakan tadi. Nah, selanjutnya E dan F itu adalah tindakan yang sudah dilakukan oleh BNPB, ya. Jadi sudah dilakukan sampai saat 2023 gitu. Nah, di sini dikatakan oleh pejabat BMKG, ada BNPB, bahwa upaya pengurangan risiko bencana bukan semata-mata sebagai pengeluaran, tetapi telah diperhitungkan sebagai investasi pembangunan. Jadi artinya
dia bisa menghasilkan juga kegiatan-kegiatan itu bagi masyarakat gitu. Jadi tidak melulu pengeluaran, tapi ada cost and benefit-nya di situ ya. Itu menurut dari pendapat pejabat dari BNPB. Investasi dia pembangunan ya. Nah, ini adalah salah satu tindak lanjut setelah tadi ada ketangguhan. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam pada minggu keempat yang terkait dengan kerentanan dan resiko iklim. Nah, padahal di sini yang sebut kerentanan itu nanti yaitu adalah keterpaduan antara tadi yang kamu sebut exposure, keterpaparan. Ini kata lain daripada exposure. Kemudian sensitivitas, ya sensitif enggak masyarakat itu terhadap adanya bencana. Kemudian kemampuan daripada SDM-nya di desa itu, kapasitas adaptasi. Apa saja indikator yang perlu dicari ini? Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Ada demografi, bagaimana profil tata guna lahannya, mata pencariannya ini. Nah, ini semua nanti dimasukkan ke dalam, nanti dia punya sistem, namanya SIDIK. Ya, jadi sistem informasi yang terkait dengan kerentanan yang dibuat oleh Kementerian LHK. Di samping itu, untuk kajian berikutnya, setelah dari kerentanannya adalah yang kita sebut vulnerability assessment, itu ada yang namanya disebut dengan resiko. Nah, resiko itu antara VA, vulnerability assessment, dengan jenis bahaya. Jenis bahaya itu adalah bencana. Bencana yang ada di daratan atau yang ada di laut. Nah, jenis bahayanya itu nanti disebut dengan ancaman. Ya, hazard namanya. Ya. Nah, programnya program adaptasi kita sebut, bukan mitigasi untuk kajian risiko bencana. Nah, demikian itu yang bisa Bapak sampaikan. Nah, sebelum Bapak tutup, coba Mulyana Ya, Pak. bacakan tugas kemarin yang tentang Greta. Masih punya nggak? Oh, filenya ada di sini, Pak. Nah, kalau tolong kamu bacakan, Bapak dengar. Bapak nilai. Ya, Pak. Baik, Pak. Bentar, Pak ya. Saya Ya, di ini dulu soalnya ya, udah oke. masuk. Kemarin saya lihat di ini, Pak. Nah, oke, di sini Pak saya Bacakan aja dulu. menjelaskan biodata Greta Thunberg tersebut. Nama lengkapnya yaitu Greta Tintin Eleonora Erna Thunberg, lahir pada 3 Januari 2003. Baru 20 Dia tahun. itu 2003, dia itu mengatasi dari Swedia. Dia bekerja perubahan iklim mendirikan pada tahun 2018 sebuah gerakan yang dikenal dengan Friday for Future. Yaitu ibunya tersebut berasal dari penyanyi dan ayahnya tersebut sebagai aktor. Di sini Bapak saya jelaskan Greta Thunberg tersebut dalam upaya memberikan dampak yang lebih besar. Thunberg berupaya mendorong anggota parlemen untuk mengatasi perubahan iklim selama hampir 3 minggu sebelum pemilu Swedia pada bulan September tahun 2018, Pak. Terus? Terus dia tidak masuk sekolah untuk duduk di parlemen negara tersebut dengan tanda bertulisan Shock Trust for Climate, yaitu mogok sekolah untuk iklim. Oke. Terus aktivitas lainnya yang dilakukan oleh Thunberg tersebut berpartisipasi dalam demokrasi perubahan iklim di luar Parlemen Eropa di Brussels, yaitu yang pada tahun 2 Oktober
maaf, pada bulan Oktober 2018, Mm-mm. Rambek dan keluarga mengendari mobil listrik ke London. Sini Pak Mm. saya jelaskan. Mm-mm. Kemudian dia pun berpidato pada KTT Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu COP24 pada 4 Desember 2018, dan juga berbicara di hadapan Majelis Pleno pada 12 Desember 2018. Oke, majelis Pada plenonya nanti dua, disebut, majelis plenonya disebut itu di mananya. iya, Kemudian iya Pak, COP24-nya nanti di negara mana juga disebut. Biar iya Pak, nanti siap. paham. Ya, Ya, iya Pak. ya, betul. Terus pada 2003, maaf, pada 23 Januari 2019, Ramberg tiba di Davos setelah perjalanan kereta selama 32 jam Davos untuk Jerman berarti ya. melanjutkan Yang Swiss ya. untuk melanjutkan kampanye iklimnya, yaitu World Economic Forum. Dia mengatakan kepada panel Davos, Mm-mm. beberapa orang, beberapa perusahaan, beberapa pembuat keputusan khususnya telah mengetahui dengan tepat nilai-nilai tak ternilai yang telah mereka korbankan untuk terus menghasilkan jumlah uang yang tak terbayangkan. Iya, 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 Saya iya. kata beliau, saya pikir banyak dari Anda di sini hari ini memiliki kelompok orang. Itu Pak, isinya Pak. Baik, baik. Jadi Iya, artinya dia mogok sekolah iya, hanya untuk sekolah Pak. mempromosikan adanya pemanasan Perubahan global dan iklim. perubahan iklim. Mantap itu Iya baru Pak. contoh ya, berani ya gitu ya. Baik, baik. Iya, Ah, baru ya berarti terima lahir kasih. Jadi 2003. kamu Iya Pak. sudah paham. Siap Saya Pak. cuma jempol juga sudah bekerja Maaf dengan Pak Punten Pak. baik. Teman-teman juga di reguler mereka juga sudah pada mengerjakan baik. Jadi mereka pada paham. Iya Begitulah Pak. kalau kita memang sedang menghadapi yang disebut dengan climate change, perubahan iklim ya. Nah, Iya Pak. nanti kita lanjutkan. Nanti siap-siap untuk minggu berikutnya ada quiz karena sudah minggu keempat ya, kita Iya siap. evaluasi dari minggu pertama sampai minggu ketiga. Nah, infokan kepada Jerry ya. Salam Iya kepada Pak. dia bahwa dia Iya tidak Pak. mungkin tidak bisa hadir. Demikian terima kasih kepada Iya Pak. Mas Mul. Iya Pasun siap Pak. Khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sampai Sehat-sehat Pak. ya, sama-sama. Apa lab ya?